7 hardikan Yesus untuk umat penghuni neraka. Saya Pendeta Tan Hoi Nai. 7 hardikan Yesus untuk umat penghuni neraka. 1. Untuk orang-orang Farisi. Farisi adalah Yahudi palsu yang menduduki kursi Musa di dalam Matius 23 ayat 2. Yesus menghardik mereka dengan hardikan ular beludak keturunan ular ke neraka. Matius 23 ayat 33. Penyembah Elohim, penyembah Adone, penyembah Hashim termasuk kelompok Farisi. Kedua, Saduki. Mereka disebut sebagai Yahudi palsu, jemaah iblis. Dihardik oleh Yesus. Saduki itu Yahudi palsu, jemaah iblis. Wahyu 2 ayat 9, Wahyu 3 ayat 9. Saksi Yehova termasuk kelompok Saduki. Yang ketiga, karismatik, penyembah Bapa dalam nama Yesus. Oleh Yesus dihardik sebagai umat suam kuku, dimuntahkan Allah. Wahyu 3 ayat 16. Gereja pantai-pantaian, gereja bingung Indonesia, gereja gemes, gereja dano-danoan, termasuk kelompok karismatik ini ragu-ragu, abu-abu, panas enggak, dingin enggak, dimuntahkan Allah. Wahyu 3 ayat 16. Nomor 4, umat segitiga sama sisi, yaitu kelompok gereja tukang protes dan gereja adat. Oleh Yesus dihardik dengan 2 hardikan, yaitu enyahlah pembuat kejahatan dan kambing terkutuk ke neraka. Matius 7 ayat 23 dan Matius 25 ayat 41. Gereja tukang protes dan gereja-gereja adat penyembah Allah-allahan segitiga sama sisi ada di kampung-kampung, di daerah-daerah, masuk ke adat istiadat. Maka Yesus juga nambah 1 hardikan lagi, yaitu percuma ibadahmu. Markus 7 ayat 7 dan 8. Nomor 5, penyembah patung Yesus. Gereja penyembah patung Yesus dan patung lainnya oleh Yesus dihardik dengan 2 hardikan, yaitu ibu segala kekejian di bumi. Wahyu 17 ayat 5 dan 666 penyembah binatang iblis, bapak iblis itu. Wahyu 13 ayat 16 dan 17. Menyembah patung saja sudah merupakan kekejian bagi Allah. Ulangan 7 ayat 25. Ini lebih keji lagi. Patungnya diberi nama Tuhan Yesus, maka disebut ibu segala kekejian di bumi. Wahyu 17 ayat 5. Itulah umat penyembah patung Yesus. Nomor 6, penyembah berhala. Mereka yang suka ngarang-ngarang sendiri, bikin Allah karangan sendiri, dan menolak Yesus Kristus Allah yang benar dan hidup yang kekal, menolak 1 Yohanes 5 ayat 20, itu disebut dengan penyembah berhala di dalam 1 Yohanes 5 ayat 21 ya. Mereka para Wanes dan Unitarian dan kelompok-kelompoknya yang suka bikin ngarang-ngarang sendiri. Ngarang sendiri Allah itu contohnya Bapa besar, Bapa kekal, Allah Bapa, Bapa Agung dan lain-lain. Mereka ngarang sendiri itu Allah itu. Mereka disebut penyembah berhala. 1 Yohanes 5 ayat 21. Nomor 7, penyembah bapak iblis, gabungan dari macam-macam denominasi gereja. Ini dia yang fokusnya berkat dan mujizat, yang memang ditawarkan iblis asal mau menyembah iblis, tapi dibungkus dengan doktrin-doktrin kekristenan sehingga dihardik oleh Yesus, iblis bapamu. Yohanes 8 ayat 44.
Banyak gereja terseret doktrin berkat dan mujizat dari iblis dengan ciri-ciri khas pamer, bikin mujizat tapi pamer, heboh, lalu drama skenario tipu-tipu, kemudian comot-comot nama Yesus di dalam bermujizat tapi berterima kasihnya kepada Bapa. Nah, itu dia. Itu 7 hardikan Yesus kepada umat penghuni neraka. Sebenarnya ada satu lagi. Ini untuk di luar kekristenan. Yesus mengatakan umat yang tidak mengenal Allah. Jadi di luar Kristen itu oleh Yesus disebut tidak mengenal Allah. Matius 5 ayat berapa ya? Ayat 7. Seperti umat tidak mengenal Allah, yaitu umat di luar kekristenan. Kalau dan lingkungan intern Kristen itu ada 7 hardikan Yesus untuk 7 umat, kelompok umat yang penghuni neraka. Ya, yang paling nancep itu ya Tritunggal lah, Tritunggal dan segitiga itulah ya, yang disebut ibu dari segala kekejian para penyembah patung Yesus, ya. Ya, kemudian yang tangan kanan ke dahi demi nama Bapa, you know. Kemudian orang-orang dari gereja tukang protes, gitu. Anda dihardik dengan 2 hardikan, enyahlah, ya, dari hadapanku kalian pembuat kejahatan, dan kalian juga kambing terkutuk neraka. Hanya berkoar-koar Yesus Tuhan, ya, Allahnya segitiga, ya. Tidak pernah mengakui Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Allah. Anda disebut umat kambing terkutuk itu, ya. Umat gereja-gereja tukang protes dan gereja-gereja adat itu masih ditambah lagi, percuma ibadahmu, ya. Very clear ya, kasihan ya para gereja adat ya, tapi ya orang Tegar Tengkuk kok memang seperti itu, dari lahir sudah jahat ya, dari dalam kandungan itu sudah pendusta. Ya, Mazmur 58 ayat 3. Kalian yang Tegar Tengkuk udah dikasih tahu nih, kalian ini para gereja tukang protes dan gereja adat-adat, kalian udah tahu tuh sekarang, kalian itu disebut enyahlah pembuat kejahatan, kalian itu disebut kambing terkutuk ke neraka, kalian itu disebut percuma ibadahmu. Tapi kalian tetap Tegar Tengkuk toh, karena memang sudah dari dalam kandungan kalian itu sebagai pendusta-pendusta. Demikian pula penyembah patung Yesus, udah dikasih tahu patung Yesus itu super kekejian bagi Allah, ibu dari segala kekejian di bumi. Pakai ayat Alkitab loh, nggak main-main. Tapi Anda tetap Tegar Tengkuk. Kami nggak nyembah patung, Pak. Semua penyembah patung kalau ditanya begitu, kami nggak nyembah patung. Tengok dulu, ada orang nggak? Kalau nggak ada yang lihat, baru dia nyembah. Ya. Ibu dari segala kekejian, ada ayat Alkitabnya, Wahyu 17 ayat 5. Ya. Tangan kanan ke dahi demi nama Bapa, binatang ini, ya. Demi nama Bapa. Mana ada di Alkitab demi nama Bapa? Semua itu demi nama Yesus. Nggak pernah ada di Alkitab demi nama Bapa. Ya. Sudah dikasih tahu, tapi kalian tetap ngototer, ngeyeler, Tegar Tengkuk. Yesus sudah berkata, kamu semua ke neraka loh, nggak main-main loh. Tapi kenapa kamu Tegar Tengkuk? Ya karena memang sudah sejak dari dalam kandungan kalian adalah para pendusta, orang-orang fasik, ya. Lahirnya saja sudah menyimpang, ya. Ya, sudah para pendusta-pendusta, ya, sudah telah ada sejak dari dalam kandungan. Mazmur 58 ayat 3. Jadi kenapa umat penyembah patung tidak mau tobat? Karena memang sejak dari dalam kandungan sudah sebagai para pendusta-pendusta. Kenapa umat tukang protes, gereja tukang protes dan gereja-gereja adat tidak mau tobat, tetap setia penyembah segitiga? Karena sejak dari dalam kandungan sudah jadi pendusta-pendusta. Nggak akan bisa. Kalian semua nanti jadi musuhnya Yesus di dalam perang Harmagedon. 2 komponen utama dari penyesatan adalah Tritunggal penyembah patung Yesus dan Tritunggal penyembah Calvinis segitiga sama sisi. Yang lainnya itu banyak ikutannya, terutama oleh mereka yang ngarang-ngarang bikin Allah sendiri. Para Wanes yang mengaku dirinya Wanes, mengaku dirinya Unitarian, yaitu ngarang sendiri Allah. Siapa? Bapa besar. Siapa lagi? Bapa kekal. Siapa lagi? Allah Bapa. Siapa lagi? Dan lain sebagainya.
juga termasuk gereja menyeh-menyeh ya, gereja-gereja suam-suam kuku, panas enggak, dingin enggak, Bapa dalam nama Yesus enggak pernah ada itu. Kalau Yesus ya Yesus, kalau Bapa ya Bapa. Sana Bapa go to hell, penyembah Bapa go to hell. Kalau mau masuk surga penyembah Yesus, satu-satunya Tuhan Allah. Nah, ini gereja yang disebut karismatik gitu. Anggotanya gereja pantai-pantaian, gereja danau-danauan gitu. Gereja bingung gitu. Gereja bingung. Bapa dalam nama Yesus, ini sebenarnya kita ini nyembah Bapa apa nyembah Yesus sih? Bapa dalam nama Yesus. 7 hardikan Yesus untuk umat penghuni neraka. That it, tobat sekarang ya kalau mau ya, tapi yang tobat itu cuma 15%. Santai-santai aja kita ya. 85% penghuni neraka kok. Tenang-tenang aja kita ya. Segala hormat kemuliaan Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.